Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca materi yang saya berikan melalui YouTube ini tentang cara melukis luas penampang. Tapi sebelumnya perhatikan langkah-langkahnya ya, sehingga kalian dapat mengetahui cara menggambar luas penampang yang terdapat dalam kubus atau lebih tepatnya bangun ruang. Terima kasih. Untuk saat ini silakan gunakan waktunya untuk memperhatikan langkah-langkah terhadap penampang yang akan diarsir pada bangun ruang kubus. Oke, berikutnya akan dijelaskan mengenai irisan bidang pada kubus, di mana ketiga titiknya tidak berada pada satu bidang. Kalau kita lihat di sini, I itu di tengah-tengah EH, J itu di tengah-tengah BF, K itu di tengah-tengah CD. Nanti kita akan membuat irisan bidang melalui IJK. Bagaimana caranya? Prinsipnya, untuk membuat irisan bidang adalah menghubungkan dua titik yang sebidang. Namun dalam hal ini tidak ada yang sebidang. Maka kita modifikasi, langsung saja dihubungkan, terserah mau titik yang di mana ya. Nah, saya ingin menghubungkan K dengan J. K dengan J dihubungkan menembus kata seperti ini ya. Kalau mau menghubungkan yang lain juga boleh, silakan, I dengan K dan sebagainya. Nah, kenapa dia menembus ke atas? Karena garis ini harus nanti menembus bidang yang memuat titik yang satu lagi yang tidak kita hubungkan, yaitu titik I. Maka titik itu kan berada di atap kubus ataupun di bidang A, D, A, E, ataupun di bidang E, F, G, H. Nah, garis KJ ini akan menembus atap kubus. Di mana titik tembusnya? Kita harus cari perwakilan garis dari atap kubus yang nanti akan berpotongan dengan garis KJ ini. Caranya bagaimana kita buat? K ini kan di tengah-tengah, maka ini kita buat juga di tengah-tengah GH ini ada sebuah titik. Ya, misalkan titik ini adalah titik L ya. Nah, L ini kita hubungkan dengan dengan F. Dihubungkan dengan F sedemikian sehingga kalau kita lihat, maka garis LF dengan KJ itu akan berpotongan. Inilah titik tembus KJ pada atap kubus. Nah, ini kita tambahin satu titik, berarti ini M, misalkan ini adalah titiknya, titik M. Seperti itu. Nah, setelah kita temukan titik M, bahwa kita perhatikan bahwa titik M ini satu bidang dengan I. Karena satu bidang, kita tinggal hubungkan titik M dengan I. Kita hubungkan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa titik garis MI ini akan memotong EF, maka ini kita temukan satu titik N ya. Titik potongnya ini adalah titik N. Oke, titik potongnya ini adalah titik N ya. Ini titik N. Titik N ini oke, seperti itu ya. Nah,
garis MI ini juga akan menembus bidang yang memuat K. Bidang ini, bidang DCDHG ini kan bisa diperluas. Dia akan menembus garis ini, menembus bidangnya yang memuat K. Di mana? Maka kita cari titik tembusnya di mana. GH ini kalau kita perpanjang, GH ini diperpanjang, maka kita ketemu satu titik di sini. Misalkan ini titiknya adalah titik O, ini titik O. Nah, titik O ini sudah satu bidang dengan K. Jadi kita bisa hubungkan. Kalau kita lihat bahwa garis MNIO ini adalah sumbu afinitas. Sumbu afinitas itu berarti apa? Irisan antara bidang IJK dengan atap kubus. Irisan antara bidang IJK dengan atap kubus. Seperti itu. Kita hubungkan. Tadi O dengan K sudah sebidang, maka kita hubungkan. Oke, kita hubungkan lagi. Kita buat seperti ini saja, ya. Nah, ketika kita menghubungkan seperti ini, maka garis OK, garis O dengan K ini akan memotong garis HDDH. Misalkan titiknya ini adalah titik P. Nah, ini titiknya adalah titik P. Titiknya titik P. Oke. Nah, kita sudah ketemu titik P. Nah, titik P ini kan sudah sebidang dengan I. Dan berarti tinggal kita hubungkan saja. Kita sudah dapat nih titik-titiknya nih. Titik. Nah, bidang irisan ke sini sudah garisnya sudah dapat nih. N dengan J juga sebidang, kita hubungkan juga. Kita sudah temukan. Sekarang irisannya dengan bidang alas. Bagaimana cara menemukan irisan dengan bidang alas? Kita perhatikan bahwa garis NJ ini kan bisa diperpanjang. Kalau ini kita perpanjang NJ ini, dia akan menembus alas. Garis ini akan menembus alas. Bagaimana kita melihatnya? Kalau garis AB diperpanjang, dia akan berpotongan. Misalkan ini titik PQ, ini berarti ini Q. Ya. Ini titik Q. Titik Q sudah sebidang dengan K. Titik Q sudah sebidang dengan titik K. Berarti tinggal kita hubungkan saja. Ketika kita hubungkan, dia akan memotong garis BC. Nah, garis BC seperti ini di titik ini. Misalkan ini adalah titiknya titik R. Ini berarti ini titik R. Oke, J dengan R, J dengan R itu sudah sebidang. Jadi kita tinggal hubungkan saja. J dengan R sudah sebidang. Kalau kita lihat secara keseluruhan, seluruhnya sudah bisa dihubungkan seperti ini. Ya, kalau kita buat tampilan dari seperti ini, berarti dia bentuknya seperti ini. Maka irisan bidangnya yang mana? Ini yang bentuk segi 6. Kita buat irisan bidangnya, berarti dari I ke P, ke K, ke P, ke R, ke J, ke N, ke I. Inilah irisannya. Ini kalau kita tebal lagi, ganti warna orange. Kita buat ini, warnanya orange. Nah, seperti itu. Maka kita temukan bahwa irisan dari I, J, dan K itu irisannya adalah bentuknya seperti ini, segi 6. Kalau kita lihat dari samping, dia akan membentuk satu garis begini. Dia akan membentuk satu garis. Ya, itulah irisannya. Ini. Oke.
Untuk memastikan jawaban kita ini benar atau salah, sebenarnya kita bisa menggunakan ini. Di sini ada plane. Ya, kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini, berarti ini I, ini J, ini K. Nah, kalau kita lihat plane itu kan bentuk irisannya, itu irisan kita lihat sama dia irisannya seperti itu. Taman plane itu kan irisannya secara luas seperti ini. Yang kita butuhkan hanyalah gambar yang irisan pada kubus saja. Ketika kubus ini diiris dengan IJK, maka irisannya akan kita lihat seperti ini bentuknya, segi 6. Demikian. Berikutnya kita akan menggambar irisan bidang PQR pada kubus ABCD EFGH. Prinsipnya, untuk menggambar irisan bidang, maka kita harus menghubungkan dua titik yang satu bidang. Di sini diketahui titiknya nanti itu adalah PQR yang diberi warna biru. Kita harus menghubungkan dua titik yang berada pada satu bidang. Kalau kita lihat dari titik PQR ini, maka titik Q dan R berada pada satu bidang, sehingga bisa kita hubungkan. Untuk menghubungkannya, gunakan garis yang diperpanjang saja ke kanan ataupun ke kiri. Maka kita akan lihat bahwa ketika dihubungkan dia seperti ini bentuknya. Langkah berikutnya, garis yang sudah terbentuk ini akan menembus bidang yang memuat titik yang belum kita hubungkan, yaitu titik P. Titik P ini berada pada bidang, dia sebenarnya berada di pertengahan BG. Nah, berada di bidang BCGF. Nah, kalau kita lihat bahwa titik ini, garis RQ ini, QR ini, dia akan menembus bidang BCGF. Pada titik mana? Nah, untuk mencarinya kita hubungkan, kita perpanjang garis F dan FG. Kita perpanjang garis FG seperti ini. Garis FG seperti ini. Maka kalau kita lihat garis FG ini akan berpotongan dengan garis QR atau RQ ini di titik ini. Misalkan titik ini adalah titik I. Misalkan titik perpotongannya ini adalah titik I. Ya. Nah, sekarang titik I yang kita temukan ini sudah satu bidang dengan titik P. Kalau kita lihat, ingat bahwa bidang ini, bidang BCGF ini bisa diperluas. Kalau kita perluaskan, dia akan satu bidang dengan I. Karena P dan I sudah satu bidang, maka kita bisa hubungkan. Kita hubungkan P dan I. Kita hubungkan panjang saja. P dan I kita hubungkan panjang seperti ini. Nah, kalau kita lihat, maka garis ini, garis RQ ini, QR ini yang memanjang ini, inilah nanti yang disebut dengan sumbu afinitas. Inilah nanti yang disebut dengan garis ini, sumbu afinitas. Itu apa? Itu adalah perpotongan antara bidang dengan atas, atap, atau dengan alas. Untuk konteks gambar ini, dia itu berpotongan dengan atas, atap kubus. Nah, ini adalah nanti sumbu afinitas. Nah, ketika tadi kita menghubungkan P dengan I, dia akan memotong kubus di titik ini. Ya. Misalkan ini titiknya kita namain adalah titik J. Ini sudah kita namai adalah titik J. Nah, setelah kita lihat sekarang titiknya, kita tambah satu titik J.
Dan ternyata titik J ini satu bidang dengan titik Q. Maka titik J kita hubungkan dengan titik Q. Kita hubungkan dengan titik Q. Kita buat panjang saja. Biar lebih jelas kita buat perpanjang seperti ini saja. Nah, kita hubungkan seperti ini. Oke, sekarang setelah kita hubungkan titik J dengan Q, titik J dengan Q, kita hubungkan titik J dengan Q, maka titik JQ ini akan menembus bidang yang memuat R, yaitu bidang apa? Bidang ADHE. Caranya bagaimana kita mau melihatnya? Nah, kita tinggal perpanjang saja DH. Garis DH kita perpanjang garis DH, maka dia akan berpotongan di titik ini. Misalkan ini titiknya adalah titik K. Sekarang titik K sudah sebidang dengan R. Karena sudah sebidang dengan R, maka bisa kita hubungkan. Ini kita hubungkan K dengan R. Seperti itu. Ketika K dengan R dihubungkan, maka dia akan memotong titik EA, garis EA. Misalkan itu adalah titik L. Misalkan itu adalah titik L. Seperti itu. Selanjutnya, ketika tadi kita menghubungkan titik P dengan titik I, maka dia akan memotong CG di titik J. Tetapi titik garis ini juga memotong BF di titik ini. Kita tambahi, misalkan ini adalah titiknya titik M. Ya, misalkan ini adalah titik M. Ini titik M di sini. Nah, kemudian titik L yang kita peroleh tadi ini kita karena sudah sebidang dengan titik M, ini tinggal kita hubungkan saja. Ini tinggal dihubungkan saja seperti ini. Maka kalau kita lihat gambarnya ini, bahwa bidang-bidang pada kubus itu sudah teriris. Maka bidang irisannya itu adalah kita tinggal menghubungkan dari titik P ke titik J, ke titik Q, ke titik L, ke titik L, ke titik M. Terus kita hubungkan lagi ke titik P. Ini adalah bidangnya sekarang. Ini adalah bidang kubus, bidang irisannya yang telah kita temukan. Seperti ini, yang diberi warna orange ini. Bidangnya berbentuk apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berbentuk segi 5. Kalau kita lihat, kita bisa perbesar lagi. Kita putar. Nah, inilah dia. Ketika kubus ini dipotong, diiris dengan bidang PQR, maka hasilnya seperti ini. Inilah hasilnya. Dan berikutnya akan kita cari irisan bidang X, Y, Z pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita lihat di sini bahwa titik X itu di tengah FG, titik Y itu di tengah CD,
dan titik Z di tengah AH atau di tengah DE, di tengah bidang ADHE. Maka dari sini kita bisa dapatkan seperti hal prinsip dalam menggambar irisan bidang, yaitu hubungkan dua titik yang berada dalam satu bidang. Kalau kita lihat di sini, kesannya ini tidak ada satu titik pun, dua titik yang berada pada satu bidang. Tapi kalau kita lihat lagi lebih teliti, ternyata titik X dan Z itu berada pada satu bidang, yaitu bidang di tengah-tengah kubus ini seperti ini. Ya. Bidang di tengah-tengah, maka itu akan memuat X dan Z. Karena ini satu bidang di tengah-tengah kubus ini, maka kita bisa menghubungkan antara X dan Z. Kita hubungkan seperti ini, X dan Z. Ketika kita hubungkan X dan Z, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari di mana titik tembus atau titik potong garis XZ ini terhadap bidang yang memuat satu titik lagi, yaitu titik Y. Titik Y ini di alas. Maka XZ ini akan menembus di alas. Di mana? Kita akan cari caranya bagaimana. Karena Z ini berada di tengah-tengah, X ini berada di tengah-tengah, maka kita buat garis titik bantu di tengah-tengah ini, di tengah-tengah AD dan di tengah-tengah BC. Kalau titik tengah-tengah ini kita hubungkan seperti ini, kita perpanjang seperti ini, maka akan ada perpotongan antara dua garis ini. XZ akan berpotongan dengan garis yang mewakili alas ini. Misalkan ini adalah titiknya titik I. Misalkan ini adalah titik I. Titik K. Ya, ini adalah titik K. Oke, ini adalah titik K. Sekarang titik K dengan titik Y sudah dalam satu bidang, yaitu bidang alas. Maka K dengan Y kita hubungkan. Karena sudah satu bidang, maka kita hubungkan seperti ini. Kalau kita lihat nanti garis KY inilah yang akan menjadi sumbu afinitas, di mana itu adalah sumbu atau perpotongan antara bidang dengan bangunnya, dengan alasnya. Ya. Bidang XYZ dengan alas kubus. Perpotongannya mana? Ini garis KY ini. Garis KY inilah yang disebut dengan sumbu afinitas. Ketika K dengan Y kita hubungkan, dia akan memotong sisi atau garis AD, rusuk AD. Kita temukan satu, berarti ini misalkan ini adalah titik L. Ya, ini adalah titik L. Titik perpotongannya adalah titik L. Nah sekarang langkah berikutnya, kalau kita perhatikan bahwa titik L itu sudah satu bidang dengan titik Z, ya, L itu satu bidang dengan titik Z, sehingga LZ bisa kita perpanjang, dia akan menembus atas kubus seperti ini. Ya, menembusnya di mana? Dia memotong garis EH. Misalkan ini EH itu adalah titik M. Ini titiknya adalah titik M. Dia memotong EH di titik M. Nah, sekarang M ini dengan X sudah satu bidang. Kita hubungkan lagi. Sekarang sudah satu bidang, maka tinggal kita hubungkan lagi. Oke, kita hubungkan dengan X. Kita hubungkan dengan X seperti ini. Ketika M dengan X kita hubungkan, maka dia akan menembus bidang yang ada Y-nya. Bidang yang ada Y-nya seperti ini. Bagaimana cara kita mencari titik tembusnya?
maka kita perpanjang HG. HG ini kita perpanjang menjadi seperti ini. Titiknya ini adalah, misalkan ini adalah titik ini titik N. Sekarang N dengan Y sudah satu bidang, kita hubungkan lagi. Setiap dua titik yang satu bidang, kita hubungkan lagi. Ketika kita hubungkan N dengan Y, maka akan memotong ada titik di sini. Memotong garis CG di titik O. Ini adalah titik O. Kalau kita perhatikan bahwa sudah bidang-bidangnya sudah teriris, sehingga kita tinggal menghubungkan saja titik-titiknya, titik-titik yang menjadi nanti bidang irisannya, yaitu apa? X, O, Y, L, Z, atau langsung dia ke M, boleh. Kemudian kembali ke X. Inilah bidang irisannya. Inilah bidang irisannya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita buat warnanya agak berbeda, maka kita tebalin. Oke, inilah yang menjadi bidang irisannya. Inilah yang menjadi bidang irisan. Kita perhatikan bidang irisan dari X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Inilah hasilnya bidang irisan. Oke, kita akan menggambar irisan bidang pada kubus melalui bidang PRH. Prinsip utama menggambar irisan bidang itu adalah menghubungkan dua titik yang berada pada satu bidang. Menghubungkan dua titik yang berada pada satu bidang. Kalau kita lihat ini ada titik P, titik R, titik H. Dari ketiga titik ini yang berada pada satu bidang itu adalah P dan H. Ini terletak pada bidang ADHE. Jadi titik P dan H ini berada pada satu bidang ADHE. Maka bisa kita hubungkan. Kita buat garis lurus saja. Garis lurus bisa kita lebihkan. Nah, kemudian garis ini dia akan memotong bidang yang memuat titik R, titik yang satu lagi. Ya, bidang yang memuat titik R. Bidang yang memuat titik R itu kan ada dua nih, ada BC, GF. Kemudian ada juga bidang ABFE. Kalau kita lihat dari kedua bidang ini, kemungkinan garis ini akan memotong bidang ABFE. Maka kita cari perpotongannya. Kita lihat perpotongannya. Maka kita perpanjang garis EA. Maka kedua garis ini akan berpotongan di satu titik di bawah ini, di satu titik ini. Nah, kita lihat ini ada titik potongnya di satu titik ini. Nah, di titik ini misalkan ini adalah titik, kalau kita ubah titik I, ya, kita misalkan ini adalah titik I. Nah, sekarang titik I ini kan sudah berada satu bidang dengan R. Kalau kita lihat
bidang A, B, F, E ini kalau diperluas, ingat pada konteks ini proses mencari irisan bidang ini bisa diperluas. Ini kalau kita perluas, pastikan dia meluas seperti ini dan berada titik I dan R itu sudah berada pada satu bidang. Karena sudah berada pada satu bidang, maka kita tinggal hubungkan titik I dan R. Kita hubungkan titik I dan R seperti ini. Nah, maka ketika kita hubungkan titik I dan titik R, maka kita akan lihat bahwa ada perpotongan. Antara perpotongan pada garis AB. Nah, garis ini IR ini akan memotong garis AB. Maka perpotongannya ini kita buat titik potongnya. Nah, kita sudah dapat menemukan satu titik potong, ya. Nah, setelah itu, kalau kita lihat, maka titik P ini titik ini, misalkan ini tadi I yang bawah, ini sekarang misalkan ini titiknya adalah titik J, ini titiknya adalah titik J, maka P dan J sudah satu bidang. Karena P dan J sudah satu bidang, maka kita bisa menghubungkannya. Kita hubungkan P dan J karena ini sudah satu bidang. Seperti itu. Nah, ketika tadi kita buat titik I dengan titik R kita perpanjang, dia akan menembus atap kubus. Dia akan menembus atap kubus. Maka kita lihat perpotongannya itu. Nah, kita lihat dia menembus di mana? Ternyata dia menembus kalau kita perpanjang garis EF. Nah, dia akan berpotongan di sini. Ya. Sekarang ini titik perpotongannya ini misalkan kita namai itu namanya K, titik K. Sekarang titik K dan titik H itu sudah terletak pada satu bidang. Maka kita tinggal hubungkan titik H dan titik K. Ketika kita menghubungkan titik ini, dia akan memotong garis FG di titik ini. Katakanlah misalkan titik ini adalah titik selanjutnya, yaitu titik L. Ini titik L. Ya, sekarang kita akan lihat ini titik L. Ya, titik L. Setelah itu perpotongannya pada kubus, kita hubungkan bahwa perpotongannya itu yang pada kubus, kemudian kita hubungkan, berarti R dengan L kita hubungkan. Kita akan menemukan R dengan L. Nah, sekarang perpotongan-perpotongan pada kubusnya sudah terlihat. Maka inilah yang akan menjadi irisan bidang irisannya, yaitu apa? Kita hubungkan dari P, J, R, L, H, P. Inilah dia bidangnya. Kalau kita warnanya kita ganti, bisa aja kita ganti warnanya ini menjadi warna seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi nah, ini kita akan lihat bahwa ini bidangnya adalah ini yang menjadi bidang irisannya. Yang diberi warna biru ini adalah bidang irisannya. Kalau kita lihat, nah ini adalah penampang irisannya. Bahwa tadi itu dimulai
dari titik yang diberi warna biru ini. Coba kita ganti warnanya. Beri warna yang berbeda dengan warna orange. Nah, tadi titik awalnya itu adalah titik P, R, H, maka ini adalah bidang irisannya. Seperti itu, ini adalah bidang irisannya kalau kita lihat nih. Kalau ditanya bidang irisannya berbentuk apa? Berbentuk segi 1, 2, 3, 4, 5. Berbentuk segi 5.